Saya yakin di antara satu Steve Jobs, pasti ada 100 calon Steve Jobs yang gagal. Baiklah, hari ini saya ingin membahas soal risiko. Hidup adalah risiko. Apabila kita keluar dari rumah, kita juga harus mengambil risiko ketabrak mobil. Kalau kita tidak melakukan kegiatan apapun, stay di dalam rumah saja, kita juga mengalami risiko. Itu yang tidak dipahami oleh orang-orang. Risiko itu ada di dalam aktivitas, dan risiko juga ada di dalam kepasifan. Orang yang tidak melakukan apa-apa di dalam rumah justru mengalami risiko yang lebih besar. Misalnya ada inflasi. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, apakah inflasi itu tetap diam? Enggak. Jadi nilai uangmu yang kamu andalkan untuk hidup di dalam rumah, itu nilainya akan selalu turun. Jadi akan adanya pergerusan dari nilai mata uangmu kalau kamu tidak melakukan apa-apa. Kalau kita memutuskan untuk menjadi pengusaha, nah ini dia. Banyak resiko yang harus diambil. Saya yakin di antara satu Steve Jobs, pasti ada 100 calon Steve Jobs yang gagal. Demikian juga dengan Elon Musk. Nggak semua orang yang drop out dari kuliah itu akhirnya menjadi seorang Steve Jobs atau Elon Musk baru. Banyak dari mereka yang gagal dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tapi kenapa kok mereka ini mau dan rela mengambil risiko yang demikian tinggi dalam kehidupannya mereka sehingga mereka menjadi sukses? Saya kira itu sebuah panggilan. Banyak elemen-elemen khusus yang tidak kita sadari yang membuat kita terdorong untuk mengambil langkah itu. Tidak semua orang sanggup untuk menjadi seorang Elon Musk atau Steve Jobs. Elemen keberuntungan, elemen kekuatan analisa, elemen ketabahan hati, yang itu tidak disadari setiap orang yang ketika mereka memutuskan untuk menjadi pengusaha, meremehkan hal-hal seperti ini. Ada juga takdir dan fate, atau kalau orang spiritual ngomongnya karma. Nah, itu juga elemen yang tidak kita sadari ternyata menentukan keberhasilan seseorang dalam karir atau bisnisnya. Saya adalah seseorang yang sebetulnya tidak percaya. Saya selalu percaya bahwa semua orang kalau rajin, pintar, dan pokoknya pantang menyerah, itu pasti suatu saat akan sukses. Ternyata tidak demikian. Kesuksesan itu terjadi karena beragam elemen yang kita tahu dan yang kita tidak tahu, yang mendukung kita, mendorong kita menuju kesuksesan. Dengan absennya elemen-elemen itu, membuat kita tidak bisa mencapai ketinggian karir atau bisnis yang kita inginkan. Lalu apakah kita harus menyerah? Ya enggak, karena kalau kita menyerah, kita dapat kena risiko inflasi dan juga risiko-risiko lain, obesitas misalnya, seperti itu. Ilmu kita jadi tidak terpakai, dan banyak risiko-risiko lain dari kemalasan. Kalau kita rajin bergerak, walaupun kita ini tidak mencapai apa yang kita inginkan, paling enggak ilmu kita terasa. Dan lama-lama kita juga akan menemukan di mana tempat kita bisa hidup lebih layak. Dan semuanya itu didapat dari aktivitas. Jadi walaupun beraktivitas, melakukan usaha, melakukan kegiatan, tidak selalu berhasil. Tapi masih jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Selama ini saya telah membuktikan demikian. Dan jika kamu tidak tahu, tambahan ini ya, kalau kamu tidak tahu bagaimana kamu harus beraktivitas, ya lakukan belajar.
tindakan belajar. Pelajari apapun. Itu yang saya lakukan juga. Saya tidak tahu harus melakukan apa. Akhirnya saya akan melajari apapun. Saya beli buku, saya baca biografi orang-orang, saya belajar dari teks-teks kuno, apapun itu saya pelajari untuk menambah kasanah dan wawasan saya. Karena saya meyakini ketidaktahuan saya melakukan sesuatu itu karena wawasan saya kurang luas. Jadi saya meluaskan wawasan saya dengan harapan saya mampu untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan. Itu saja. Terima kasih. Salam Rahayu.